Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film The Transporter. Film ini menceritakan seorang pria mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi gokar mafia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gokar mafia yang bernama Frank Martin. Dia bekerja sendiri dan tidak terlibat dengan aplikasi manapun. Tiba-tiba alarmnya pun berbunyi yang menunjukkan jika ia mendapatkan orderan dari seseorang. Setelah tiba di titik pelanggan, ternyata yang memesannya adalah seorang perampok. Melihat jika mereka berempat, lantas Frank langsung menolak salah satu dari mereka. Bukan tanpa sebab, karena Frank telah memprediksi semuanya, terutama dari bobot berat yang membuat mobil susah untuk meliuk-liuk menghindari kejaran polisi. Pada saat ditodong pakai pistol, Frank sama sekali tidak takut, dan ia berkata jika hanya ia yang mengetahui area tempat ini. Dengan terpaksa akhirnya ia menembak salah satu rekannya. Setelah jumlah penumpang telah cukup, akhirnya Frank langsung memacu gas mobilnya meliuk-liuk menghindari kejaran dari polisi setempat. Tidak sampai di situ saja, Frank juga menunjukkan skill mengemudinya di jalan raya hingga membuat para perampok itu terguncang sana-sini. Polisi yang melihat itu jelas membuat mereka keheranan atas kehebatan mengemudi dari Frank Martin. Akibatnya di sini membuat para perampok itu muntah-muntah karena mabuk. Setelah cukup lama kejar-kejaran, akhirnya mobil mereka terpojok dan dikepung oleh para polisi. Tak ingin menyerah, Frank dengan nekat memacu gas mobilnya hingga terjun dan berakhir di atas mobil pengangkut. Setelah berhasil turun, Frank melanjutkan pelariannya dengan skill mengemudinya. Hingga akhirnya di sini Frank berhasil mengecoh, dan berhasil lolos dari kejaran para polisi yang kini mereka telah sampai di posisi kesepakatan awal. Di sini perampok itu meminta kepada Frank untuk mengantar mereka kembali keluar kota, namun dengan tegas Frank menolak. Mengingat jika itu sudah melenceng dari kesepakatan awal mereka. Frank pun pergi dari sana sembari mengubah plat mobilnya ke plat awal untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita, Frank pun tiba di rumahnya yang berada di dekat Sungai Musi. Di sana Frank melihat berita di TV, jika para perampok yang ia antar sebelumnya tertangkap polisi akibat memesan gokar lainnya dan belum ahli. Tak lama kemudian datanglah seorang inspektur polisi yang bernama Tarkoni mendatangi rumahnya untuk ia periksa. Di sini Tarkoni curiga dengan mobil BMW milik Frank yang sama persis dengan mobil gokar yang mengantar para perampok sebelumnya. Namun yang membedakan hanyalah plat mobilnya saja. Sembari berbincang-bincang, Tarkoni juga berkata jika ia mengetahui Frank dahulu merupakan mantan militer yang juga ahli mengemudi. Namun di sini Frank dengan tenang menjawab semua perkataan dari Tarkoni, hingga membuat Tarkoni harus pergi dengan tangan kosong akibat tidak memiliki bukti yang cukup. Tak lama kemudian ia pun mendapat telepon dari klien baru yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Singkatnya di sini Frank bertemu dengan klien barunya itu di suatu bar. Tak ingin berbasa-basi, Frank langsung menanyakan dan mencatat berapa berat dan panjang paket yang akan ia bawa. Setelah itu Frank berkata kepada klien barunya jika ia menerapkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, tidak boleh mengkhianati kesepakatan awal. Yang kedua, ia tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Yang ketiga, ia tidak akan membuka paket apapun yang akan ia kirim. Singkat cerita, hari pengantaran pun terjadi, di mana Frank bertemu dengan anak buah mafia yang segera memasukkan paket yang disepakati sebelumnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba ban mobil Frank bocor, dan ia harus mengganti ban mobilnya terlebih dahulu. Pada saat ia membuka bagasi mobilnya, Frank sangat terkejut melihat jika paket yang akan ia bawa bergerak-gerak. Frank pun tak peduli, mengingat jika peraturan nomor 3-nya tidak boleh membuka paket klien. Setelah selesai memperbaiki bannya, Frank pun melanjutkan perjalanannya kembali. Karena merasa lapar, akhirnya Frank berhenti sebentar untuk membeli makanan dan minuman. Setelah selesai ia pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju lokasi tujuan. Setibanya di suatu tempat, Frank berhenti sebentar untuk mengecek paket yang terdengar sangat berisik. Dan pada saat ia buka bagasinya, ia dibuat terkejut setelah melihat jika paketnya adalah seorang cewek Asia yang bernama Ayu. Karena merasa kasihan, akhirnya Frank memberinya minum dan kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di suatu tempat, Frank harus kembali menghentikan mobilnya karena Ayu lagi-lagi membuat kegaduhan. Di sana Frank membuka dan bertanya kepada Ayu ia mau apa. Ayu pun berkata jika ia saat ini kebelet ingin kencing.
Karena tak ingin mobilnya bau pesing, Prank pun mengizinkan Ayu untuk kencing, namun tangannya harus diikat. Dan ia hanya diberi waktu 1 menit saja. 53. Karena tak kunjung kembali, Prank pun curiga dan menarik tali mengikat tangan Ayu. Melihat jika Ayu kabur, Prank pun mengejar dan kembali menangkap Ayu dengan keahlian militernya. Setibanya ia kembali ke atas, Prank terpergok oleh 2 polisi yang langsung segera menyerang Prank untuk ia tangkap. Dengan keahlian bela dirinya, Prank dengan sangat mudah menghabisi mereka dalam beberapa jurus. Singkatnya di sini Prank telah tiba di lokasi tempat bos gangster yang menjadi tujuan paket Ayu. Dia pun bertanya apakah Prank membuka paketnya, namun Prank berbohong dan memperjelas jika ia sama sekali tidak membuka paket itu. Ia pun senang dan memberikan Prank bayarannya. Namun sebelum Prank pergi, ia meminta kepada Prank untuk mengantar paket lagi yang berupa koper. Berbeda dari sebelumnya, di sini Prank malah menerima dan segera mengantarkan paket itu. Di tengah perjalanan Prank pun mampir sebentar untuk membelikan minuman kepada 2 polisi yang ternyata ia tawan di dalam mobilnya. Namun setelah Prank akan kembali ke mobilnya, secara tiba-tiba terjadilah sesuatu. Prank yang menyadari jika ledakan itu berasal dari koper mafia sebelumnya, akhirnya sangat murka kembali ke markasnya untuk ia bantai semua. Dengan pengalamannya di militer dahulu, Prank dengan membabi buta menghabisi mafia di dalam sana dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata. Karena tak menemukan bosnya di sana, Prank pun mengambil mobil mereka untuk ia mencari bos mafia yang hampir membunuhnya. Tak jauh ia pergi. Prank terkejut jika di bagasi mobil itu terdapat Ayu yang disekap. Prank pun mengeluarkannya lalu ia tinggalkan di tengah jalan. Setelah tak jauh pergi, Prank merasa tak tega jika harus meninggalkan Ayu sendirian. Ia berpikir bisa saja nanti Ayu akan ditangkap dan dilecehkan. Maka dari itu akhirnya Prank pun kembali lagi untuk membawa Ayu bersamanya. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Prank membawa Ayu ke rumahnya. Sembari memberikan Ayu makan, Prank menanyakan nama Ayu dan ada hubungan apa ia dengan para mafia itu. Setelah itu Prank pun pergi meninggalkan Ayu untuk tidur duluan, karena ia tak ingin bertele-tele dengan orang asing. Setelah Prank tidur, Ayu langsung menggeledah isi rumah Prank yang terdapat baju tentara, dan bintang penghargaan sewaktu Prank menjadi militer dahulu. Setelah melihat itu, Ayu pun menyadari jika Prank adalah mantan militer yang kuat, hingga membuatnya baper dan jatuh hati. Scene berpindah ke bos mafia yang menemui anak buahnya yang masih selamat. Di sana ia bertanya siapa yang melakukan semua ini. Si anak buah pun menjelaskan jika pelakunya adalah si kurir sebelumnya. Mendengar hal itu jelas membuat si bos terkejut bukan main. Ia pikir jika Prank telah mati akibat bom yang ia letakkan di koper paket sebelumnya. Tak ingin identitasnya bocor ke aparat, si bos pun dengan tega membunuh anak buahnya itu. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Ayu mulai mendekati Prank dengan cara membuatkannya kopi dan pempek telok. Tak lama kemudian datanglah Inspektur Tarkoni yang bertamu. Di sana Tarkoni menanyakan tentang mobil Prank yang meledak di suatu tempat dengan 2 mayat di dalamnya. Prank pun beralasan jika mobilnya saat itu dicuri oleh orang pada saat ia belanja ke pasar. Tarkoni pun curiga dan tidak percaya. Ia bertanya bagaimana cara Prank untuk kembali ke rumah dengan jarak ratusan kilometer itu. Namun tiba-tiba Ayu pun keluar dan mengatakan jika ialah yang memberikan Prank tumpangan. Tarkoni pun bertanya di mana mobil Ayu apabila ialah yang mengantar Prank. Beruntungnya Prank memiliki mobil satu lagi yang mana ia letakkan di dalam garasi. Setelah itu Tarkoni berkata jika para kepolisian akan menyelidiki secara mendalam tentang kasus mobil milik Prank, terutama untuk 2 jasad di dalamnya. Untuk membuktikan jika Prank tidak berbohong, Tarkoni pun mengundang Prank dan Ayu ke kantor untuk ditanya-tanya lebih jelas lagi. Prank pun tidak menolak dan kembali masuk ke dalam rumah bersama Ayu. Tidak jauh Tarkoni pergi, Prank berkata kepada Ayu jika ia memiliki firasat yang buruk tentang cuaca yang terlihat tenang. Benar saja, ternyata dari luar terdapat para anak buah bos gangster yang langsung merudal rumah Prank hingga hancur. Beruntung di sana Prank dengan sigap menyelamatkan Ayu berlindung di bawah meja. Tidak puas dengan itu, para anak buah bos gangster melanjutkan membombardir rumah Prank dengan senjata api. Beruntungnya di sana Prank lagi-lagi berhasil menghindar membawa